Terima kasih. Pada hari yang berbahagia ini kita masih sehat walafiat, dan insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar dalam konteks yaitu pelajaran fikih. Tapi sebelumnya, untuk memberkati kegiatan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Merupakan hari pertama kita sekolah di MTSN 1 Pidijaya, dan alhamdulillah kita pada hari ini akan belajar mengenai kebersihan ataupun mengenai toharat, karena judul yang kita angkat pada hari yang berbahagia ini adalah sucikanlah lahir dan batinmu, dapailah cinta Tuhanmu. Sebelum kita berangkat ke pelajaran, kita kan masih sudah belajar di SD kah, di MI kah? Ada yang tahu apa itu taharah? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau taharah menurut bahasa itu, menurut saya artinya mencucikan diri atau bersuci. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut istilah yaitu menyucikan atau membersihkan tubuh, pakaian, tempat yang akan dilaksanakan untuk ibadah salat atau ibadah lainnya menurut syariat Islam. Ya, bagus. Rupanya sudah pintar-pintar semua ini ya. Yang dinamakan dengan taharah adalah, kalau secara bahasa benar seperti yang akan jawab, yaitu bersih. Bersih. Kemudian secara istilah adalah menyucikan diri, baik itu badan, baik itu pakaian, baik itu hati, baik itu segala macam, yang tujuannya adalah demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah siap untuk mempelajari taharah secara mendetail. Ya, baik, kita pelajari hari ini bab 1, yaitu tentang sucikanlah lahir dan batinmu, dapailah cinta Tuhanmu. Yang tersirat dari bahasa ini adalah sucikanlah lahir, kemudian sucikanlah batin, yang tujuannya adalah untuk mencapai ridha ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah toharah. Toharah itu artinya bersuci. Toharah terbagi kepada 3. Itu langkah-langkah untuk menyucikan diri terbagi kepada 3. Yang pertama wudu, yang kedua mandi wajib, yang ketiga tayamum. Definisi dari toharah. Toharah secara bahasa artinya bersuci, sedangkan secara istilah melenyapkan segala sesuatu yang ada di tubuh kita, baik itu pada pakaian, baik itu pada tempat yang dapat mengakibatkan ataupun menghambat untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taharah lahir itu boleh semacam berwudu lah, boleh semacam mandi lah, boleh semacam tayamum lah, boleh semacam istinja lah. Itu yang dinamakan dengan taharah lahir. Sementara taharah batin menyucikan hati, menyucikan jiwa, menyucikan yang sifatnya tidak terlihat, itu adalah taharah batinnya. Jadi kita setelah mempelajari
pelajaran yang berkenaan dengan taharah ini kita harus menguasai. Yang pertama, menyucikan badan kita ataupun menyucikan lahiriah kita. Yang pertama wudu, kemudian mandi, kemudian tayamum, kemudian istinja. Dan yang kedua, kita harus menguasai bagaimana cara untuk menyucikan hati, menyucikan pikiran kita yang sifatnya tidak terlihat. Sudah paham semuanya? Paham. Sekalian, pelajaran kita hari ini tentang pembahasan taharah kita padai sampai di sini. Dan insya Allah minggu depan kita akan mempraktekkan bagaimana cara berwudu dan cara mandi yang benar dalam ajaran agama Islam. Namun sebelumnya, mungkin ada di antara anak-anak kita yang belum paham tentang bagaimana bersuci, apa itu taharah, apa itu najis. Mungkin ada yang bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Pak, kan bersuci itu taharah itu bersuci. Ya. Jadi alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Ya, untuk bersuci itu yang pertama sekali adalah air. Air. Yang kedua adalah batu. Batu itu digunakan untuk istinja. Kemudian yang ketiga adalah tanah ataupun debu. Tetapi di antara ketiga-tiga tersebut yang paling afdal adalah air. Air, kalau kita istinja, yang pertama dianjurkan untuk menggunakan air dan kita lalukan dengan batu. Itu yang terlebih afdal. Tetapi kalau kita memilih air dan batu, air lebih baik. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya. Pak, gimana kalau cara mensucikan kencing anak bayi, tapi bayi tersebut masih minum ASI ibunya? Umurnya berapa kira-kira? 1-2 lah. Iya. Pertanyaan yang bagus. Bisa dijawab? Bisa? Ya, nggak apa-apa. Kalau masalah cara mensucikan itu termasuk kepada mensucikan najis. Cara menyucikan najis. Najis itu ada 3. Ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah ataupun najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah. Yang ketiga najis mughallazah. Sedangkan yang ditanyakan oleh teman kita itu masuk kepada najis ringan ataupun najis mukhaffafah. Cara menyucikannya cukup dengan ambil kain yang terkena kencing, kemudian kita percikan air dan kain tersebut sudah suci. Karena mengapa? Dia belum makan apa-apa selain ASI. Tetapi kalau dia sudah makan pisang lah, makan nasi lah, makan bubur lah, itu sudah tidak boleh lagi. Karena yang dihukum dengan hukum najis mukhaffafah itu adalah bayi yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali susu ibu. Paham semuanya? Paham. Ya. Baik, anak-anak kami yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini mungkin karena waktu kita sudahi pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, dan insya Allah besok ataupun minggu depan kita kembali lagi dengan semangat yang baru, dan kami mohon kepada anak-anak kami untuk bisa berwudu dengan benar, kemudian tayamum dengan benar, dan dapat membedakan mana yang dikatakan najis mukhaffafah, mughallazah, dan mutawassithah. Dan untuk hari ini kita padai. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.